Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1056 nanti, bajak laut topi jerami akan bersiap pergi dari Wano Kuni. Untuk saat ini, segala urusan di Wano Kuni bisa dibilang telah selesai. Mereka sudah berhasil mengalahkan Kaido, Big Mom, Orochi, dan seluruh bajak laut hewan buas. Admiral Ryokugyu pun telah mundur usai merasakan Hoshoku Haki dari Shanks dalam chapter yang lalu. Robin juga telah melihat Road Poneglyph, sehingga bisa langsung dibaca olehnya. Sedangkan untuk Pluton, senjata kuno tersebut belum bisa diambil sebab Momonosuke menunda untuk membuka Wano Kuni. Dengan begitu, bajak laut topi jerami akan menuju ke tempat yang baru. Begitu juga bajak laut Kid dan bajak laut Hati pun akan segera pergi dari tanah para samurai itu. Kid pasti memiliki tujuan sendiri usai dari Wano Kuni, sedangkan Law masih belum jelas apakah punya tujuan sendiri juga atau akan ikut terus bersama bajak laut topi jerami. Sepertinya setelah Wano Kuni, bajak laut topi jerami akan pergi ke kerajaan Elbaf. Petualangan dan cerita baru yang tidak kalah seru akan segera dimulai. Yamato juga akan ikut bersama bajak laut topi jerami. Dia secara resmi diterima dalam kelompok tersebut sehingga Yamato akan menjadi kru Luffy. Posisi Yamato di kapal mungkin adalah sebagai pemandu karena dia memiliki banyak informasi penting dari buku catatan Oden. Kekuatan besar miliknya juga bisa sangat membantu dalam pertarungan-pertarungan yang akan datang. Setelah memperlihatkan kepergian bajak laut topi jerami, beberapa hari pun akan berlalu. Bajak laut Akagami telah berhasil menemukan Bartolomeo. Seperti yang kita tahu, Shanks sedang mengincar Bartolomeo karena dia membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Shanks. Shanks ingin memberi pelajaran kepada Bartolomeo. Walaupun Bartolomeo memiliki kekuatan Bari-Bari Nomi yang merupakan pertahanan absolut, tapi bukan berarti pertahanan itu tidak memiliki kelemahan. Shanks memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jika pertahanan Bartolomeo memiliki celah dan dia telat menutup celah tersebut, maka Shanks akan langsung menebas Bartolomeo. Atau, jika Shanks menghancurkan tanah tempat Bartolomeo berpijak, Bartolomeo pasti akan kesulitan. Jadi, Shanks pasti bisa menang dalam waktu yang relatif cepat. Orang sekelas Admiral pun langsung mundur ketika merasakan Hoshoku Haki dari Shanks. Jadi, orang seperti Bartolomeo pun pasti langsung tahu bahwa Shanks jauh lebih kuat darinya. Namun, Shanks tidak akan membunuh Bartolomeo. Dia akan mengampuninya karena Bartolomeo adalah bawahan Luffy. Shanks mungkin akan memberitahu Bartolomeo bahwa Luffy adalah sahabatnya. Yang dilakukan Shanks ini hanya peringatan saja agar Bartolomeo tidak sembarangan membakar bendera bajak laut lain. Setelah itu, cerita akan berfokus kepada Sabo yang telah kembali ke markas pasukan revolusi. Di sana, Sabo datang bersama Vivi, Jeori Boni, dan Kuma yang telah berhasil ditolong. Alasan mengapa Vivi menghilang karena dia ditolong oleh Sabo. Sabo tidak menculik Vivi dan dia juga tidak membunuh Raja Cobra. Pelaku pembunuhan Raja Cobra yang sebenarnya adalah CP0 atas perintah dari Gorosei. Mereka menghabisinya karena bertanya tentang Poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta. CP0 yang membunuh Raja Cobra pun hendak menculik Vivi atas perintah dari Gorosei karena Im Sama menginginkan Vivi dengan suatu tujuan tertentu. Namun, Sabo dan kawan-kawan yang telah berhasil menolong Kuma melihat Vivi dalam bahaya. Walau mereka tidak saling mengenal, tapi Sabo tetap menolong Vivi. Sabo dan para komandan pasukan revolusi masih dalam pengejaran karena pertarungan mereka melawan dua admiral. Fujitora dan Ryokugyu tentu memburu mereka usai bertarung, tapi Sabo dan kawan-kawan bertemu Jeori Boni dan Bonei pun membantu mereka melarikan diri. Para komandan pasukan revolusi juga punya kemampuan yang efektif untuk melarikan diri, sehingga Sabo dan yang lain berhasil keluar dari Mary Joyce. Di markas pasukan revolusi, ingatan Kuma kembali. Pihak pemerintah dunia mengira ingatan Kuma sudah terhapus permanen, tapi sebenarnya ada konspirasi antara Kuma dan Dr. Vegapunk.
Mungkin Vegapunk adalah bagian dari pasukan revolusi, atau setidaknya dia mendukung gerakan pasukan revolusi. Dengan begitu, dia yang berhasil mengetahui latar belakang Kuma pun membuat rencana dengan Kuma. Ingatan Kuma akan dihapus, tapi tidak permanen. Program yang Vegapunk tanamkan, mungkin saat Kuma bertemu dengan Dragon, maka ingatan Kuma otomatis akan langsung kembali. Tidak hanya ingatan Kuma yang lama saja yang akan kembali, tapi peristiwa-peristiwa saat dia menjadi budak pun akan dia ingat juga. Dengan begitu, Kuma bisa membocorkan berbagai rahasia pemerintah dunia yang telah dia dapatkan selama di Marijoice. Saat Sabo dan yang lain telah kembali ke markas, Dragon sudah mengumpulkan seluruh anggota terkuat pasukan revolusi. Para anggota terkuat bukan hanya komandan saja, melainkan ada juga para agen rahasia dengan kemampuan bertarung tingkat tinggi. Pasukan revolusi telah siap untuk melakukan pergerakan besar, mengingat Sabo sudah berhasil mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Setelah itu, keadaan Marijoice akan diperlihatkan. Pengadilan akan segera dimulai untuk memberi hukuman kepada Mjosgard yang diduga telah membantu pelaku percobaan pembunuhan Carlos. Siapa pelaku percobaan pembunuhan terhadap Carlos itu masih belum diketahui. Sementara itu, di luar sana bajak laut Kurohige telah semakin banyak menimbulkan kekacauan. Kurohige bergerak dengan agresif, yang mana hal tersebut juga membuat namanya menjadi semakin terkenal dan semakin banyak orang yang mau menjadi anak buah Kurohige. Dunia telah berada dalam kekacauan yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Beberapa kekacauan di dunia akhir-akhir ini terbagi menjadi banyak hal. Pertama, pengaruh dari Sabo telah menghasilkan lebih banyak pemberontakan. Jika beberapa waktu yang lalu ada 8 negeri yang memberontak, dalam chapter terbaru nanti pasti akan lebih banyak lagi. Popularitas Sabo sebagai kaisar api telah semakin meningkat. Dia menjadi salah satu orang yang paling terkenal di dunia sekarang ini. Kedua, berbagai kekacauan terjadi setelah Kaido dan Big Mom tumbang. Ketiga, kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh Kurohige membawa dampak besar bagi dunia. Tentu ini membuat angkatan laut menjadi sangat sibuk. Keempat, bagi yang telah menjadi Yonkou mulai menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Kelima, banyak kerajaan-kerajaan yang menarik diri dari pemerintah dunia. Mereka belum terpengaruh pasukan revolusi, tapi secara pribadi memang mereka sudah tidak mau berafiliasi lagi dengan pemerintah dunia. Itu semua disebabkan karena kematian Raja Cobra. Walau Sabo yang dituduh melakukan hal tersebut, tapi beberapa raja menaruh curiga itu perbuatan dari pemerintah dunia. Dengan adanya berbagai kekacauan besar yang terjadi saat ini, akan diperlihatkan Gorosei bertemu dengan Im Sama untuk membahas keadaan dunia. Mereka juga perlu untuk menetapkan langkah selanjutnya. Angkatan Laut sudah terlalu sibuk dan kewalahan untuk menangani semua masalah yang sedang terjadi. Dengan begitu, Im Sama dan Gorosei sepakat untuk menggerakkan kekuatan penuh demi menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah itu tadi, prediksi tentang chapter 1056 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.